Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang potensi pengembangan wilayah Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut di masa yang dulu, masa yang akan datang, dan impian. Setiap kota memiliki perjalanan sejarahnya sendiri, begitu pula dengan Kota Pelaihari. Untuk memahami potensi pengembangannya di masa kini dan masa depan, penting untuk menelusuri kembali bagaimana peran dan kehidupan masyarakatnya di masa lalu. Pada masa itu, Pelaihari telah berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan lokal, sekaligus menjadi pusat permukiman dan jasa pemerintahan. Selain itu, perekonomian masyarakat masih sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mencerminkan ciri khas wilayah pesisir Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, catatan sejarah dan legenda asal-usul kota juga menunjukkan eratnya hubungan Pelaihari dengan aktivitas perdagangan serta interaksi komunitas adat dan pendatang. Masa yang akan datang, potensi nyata untuk dikembangkan. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan bernilai tambah, pengembangan hortikultura, pengolahan hasil pertanian atau pabrik pengering oleh hasil, untuk menaikkan nilai dan membuka lapangan kerja. Sektor pertanian tetap jadi pilar ekonomi kabupaten. Yang kedua, pariwisata pesisir dan ekowisata mangrove. Destinasi seperti Pantai Takisung dan kawasan mangrove punya potensi jadi tujuan wisata keluarga, edukasi lingkungan, dan wisata bahari oleh hasil laut. Pengembangan fasilitas, promosi, dan pengelolaan berkelanjutan bisa meningkatkan PAD dan usaha mikro lokal. Pengembangan kawasan industri dan logistik. Letak kabupaten yang tidak jauh dari jalur transportasi laut atau darat membuka peluang kawasan industri kecil sampai dengan menengah, pergudangan, dan pemrosesan komoditas. Pemerintah daerah juga memasukkan zona industri dan penguatan ekonomi dalam rencana pembangunan. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. Pengolahan makanan khas, kria, dan promosi oleh-oleh lokal seperti ikan, hasil laut olahan, dan kerajinan bisa dibangun lewat pelatihan, akses modal mikro, dan pemasaran digital. Infrastruktur pelayanan publik dan tata ruang. Perbaikan jalan, drainase, fasilitas publik, dan pengaturan tata ruang memberi dasar agar investasi dan kualitas hidup meningkat. Pelaihari jadi kota pesisir hijau atau Green Coastal City, yaitu membangun pariwisata berkelanjutan, mangrove restoration, pantai bersih, pengolahan sampah terpadu, dan energi terbarukan skala kecil. Pusat agroekonomi dan pengolahan hasil laut, itu rantai nilai lengkap dari kapal nelayan, lalu pasar atau industri pengolahan, lalu ekspor atau branding produk lokal. Sedangkan kota pendidikan dan keterampilan, itu hadirnya pusat pelatihan vokasi, itu perikanan, hospitality, teknologi pangan, untuk menyiapkan SDM lokal. Smart dan resilient city, manajemen bencana banjir atau pesisir yang lebih baik, polder, ruang terbuka, hijau, pelayanan publik digital, dan sistem transportasi yang menghubungkan desa dan kota. Ekonomi inklusif berbasis UMKM, akses pasar digital untuk produk lokal, operasi desa kuat, serta penguatan pariwisata komunitas, homestay, wisata desa. Contoh program konkret yang bisa dijalankan sekarang adalah 1, yaitu program desa wisata, mangrove, pilot di Takisung, pelatihan pemandu, board park, pusat informasi kewisata. 2, ada sentra pengolahan hasil laut, skala mikro, cold storage, dan pelatihan higienis, meningkatkan harga jual dan umur simpan produk. 3, ada festival budaya dan kuliner, Pelaihari tahunan untuk branding, oleh-oleh, musik, kuliner laut. 4, interaksi RPJMD ke program desa untuk mempercepatan infrastruktur dan pembiayaan mikro.